Pokok istiqomah, kata beliau sebagaimana dikemukakan Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab nama seorang ulama. Istiqomah adalah kelurusan hati di atas tauhid. Komitmen tidak pernah berbuat kesyirikan. Yakin Tuhan Allah, berpegang pada itu. Udah nggak pernah bergantung lagi pada Tuhan-Tuhan yang lain. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya komitmen kok Ustaz, saya tidak minta pada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi banyak sekali orang-orang kita yang tidak sadar terjerumus dalam syirik. Mereka menduakan Allah atau memperkenalkan Allah dengan makhluknya. Buktinya dalam sholat dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis sholat minta kepada kuburan di sebelah masjidnya. Baru bilang, hai fulan, hai kiai fulan, hai syekh fulan, berikan kepadaku atau bantu aku atau sembuhkan aku. Berapa banyak di negara kita begitu. Dia tidak sadar itu syirik. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran melihat orang yang minta-minta pada kuburan yang dianggap wali, padahal orang yang dalam kuburan tersebut adalah manusia seperti dia, tapi sudah jadi tulang belulang. Apa yang bisa diberikan? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW itu, karena memang semua nabi-nabi kalau meninggal, Bapak Ibu sekalian, dikubur di tempat mereka meninggal. Ini jawaban kalau ada yang mengatakan, kok kuburannya Nabi dalam rumah? Ya, gitu. Sementara umumnya kuburan kaum muslimin kan dilarang ada bangunannya, kan gitu. Karena memang nabi-nabi itu dikubur di mana mereka meninggal. Beda dengan kita. Kita meninggal di kamar, kita tetap dibawa ke pemakaman muslimin. Tapi kalau nabi-nabi tidak, meninggal di situ, dikubur di situ. Makanya Nabi SAW dikubur di kamarnya Aisyah. Bukan sengaja dibuatin bangunan, tidak. Kemudian selama kurang lebih mendekati 30 tahunan. Nabi SAW setelah meninggal, Aisyah masih hidup. Puluhan tahun. Ini ranjang tidurnya Aisyah, ini kuburannya Nabi. Belum pernah satupun riwayat Aisyah itu minta-minta pada kuburan Nabi. Atau bilang, ya Rasulullah tolong saya. Enggak ada. Enggak ada itu dalam satupun riwayat sahabat-sahabat datang minta sama Aisyah tanahnya Nabi. Sehingga tanahnya Nabi habis dikerok. Kemudian diganti dengan tanah baru. Di negara kita ada itu. Tanahnya dikerok diganti dengan tanah baru. Karena dianggap berkah. Kalau Nabi saja manusia mulia tidak pernah itu, puluhan tahun para sahabat tidak pernah kerjakan itu. Maka bagaimana bisa kita lakukan? Ini contohnya sih. Atau dia pergi ke orang-orang yang mereka bilang di Indonesia orang pintar. Ya, dikasihlah jimat untuk supaya suaminya lebih sayang, istrinya lebih sayang, laris dagangannya. Ini syirik kepada Allah. Rusak tauhidnya. Berapa banyak pengusaha-pengusaha kita di pasar gitu kan. Pasang kertas, pasang ini. Atau dia supaya cantik, pasang susuk dan segala macam. Ini syirik kepada Allah SWT. Tidak usah khawatir. Bagaimanapun muka kita, itu yang ciptakan Allah. Bukan kita yang pilih kan. Allah akan datangkan orang yang suka dengan muka itu. Tidak usah khawatir. Kenapa harus melakukan hal-hal yang aneh-aneh? Merubah-rubah ciptaan Allah dan segala macam. Banyak orang terlibat dalam pelanggaran tapi dia tidak sadar. Karena kurangnya kekuatan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, Ibnu Rajab mengatakan pokok istiqamah itu. Pokoknya dan dasarnya, pondasi dasarnya istiqamah adalah kelurusan hati di atas tauhid. Benar-benar mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penafsiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan lainnya terhadap firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah dalam surah Fussilat ayat 30 tadi, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menoleh kepada selain Allah. Tidak ada jimat-jimat, tidak ada patung-patung, tidak ada bergantung kepada selain Allah. Ini sering kita ingatkan dari poin yang pertama dari 44 kiat selamat atau sudah dalam kubur. Ibu dan bapak sekalian kalau lagi sehat, lagi banyak nikmat, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada masalah nih, masalah apapun kita hadapi, kecil ataupun besar, penyakit, masalah terlilit utang dan segala macam, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa mengeluarkan hanya Allah. Begitu saja poinnya sederhana. Jadi kembalikan selalu kepada Allah SWT. Makanya para sahabat, kalau sendal mereka putus, mereka minta kepada Allah, ya Allah gantikan sendalku. Sendal pun minta kepada Sang Pencipta Allah. Memang Allah tidak akan lemparkan sendal dari langit. Ya. Sebagaimana kita kalau sakit mengatakan, ya Allah sembuhin saya, Allah tidak akan lempar obat dari langit. Ya Allah mudahin jodoh saya, Allah nggak lemparkan manusia dari langit. Allah sudah buat sebuah sistem, biasa diistilahkan dengan sunnatullah. Sistem inilah yang harus kita lalui. Kita kalau lapar bilang, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya. Tidak langsung hilang, tapi kita dapat makanan. Sunnat sistemnya adalah kita kunyah dulu makanan itu, ditelan melalui tenggorokan, masuk di usus, diproses, baru kemudian hilang laparnya. Nah itu sistem. Jadi apapun yang kita minta Allah akan berikan jawabannya sesuai dengan sistem itu. Jadi kalau kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Besok kita ketemu dengan seseorang, kenalan tanpa sengaja kita cerita. Saya kena penyakit ini, penyakit itu. Lalu dia bilang, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke sana, konsultasi cocok, resepnya cocok. Apakah dokter sama resep yang sembuhin? Tidak.
Itu jawaban dari doa kita. Sistem yang Allah buat, kita terpandu ke dokter yang cocok, obat yang cocok, sembuh. Gitu kan? Nah seperti itu pemahamannya. Baik, selanjutnya dikatakan, jika hati istiqomah di atas ma'rifatullah atau mengenal Allah, senantiasa takut kepada Allah, tidak mau melanggar karena takut Allah hukum, memuliakan Allah dengan cara patuh kepadanya, mengagungkannya, berzikir, baca Al-Quran, melakukan ketaatan-ketaatan, menyintainya, menginginkan dan berharap hanya kepadanya, berdoa dan bertawakal atau mengembalikan hasil dari usaha kepada Allah, serta berpaling dari selainnya, selain Allah, maka seluruh anggota tubuh akan ikut menjadi lurus di atas ketaatan kepada Allah. Karena hati adalah raja bagi anggota tubuh, sementara segenap anggota tubuh adalah bala tentaranya. Jika rajanya lurus, maka rakyat dan bala tentaranya juga akan lurus. Nah, jadi ini walaupun cuma 3 ayat surah Fussilat ayat 30-32 yang dijadikan sebagai dalil oleh penulis, tapi ini benar-benar memang memberikan jawaban kepada kita. Sudah bergabung padanya bagaimana mati yang baik dan bagaimana cara yang terbaik untuk mendapatkan nanti balasan surga. Dan kalau kita meninggal, seluruh kerabat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan dan terpenuhi kebutuhan kita selama di dunia, cuma satu saja. Ikrarkan Tuhanku Allah, kemudian istiqomah. Ya udah, berpegang teguh pada apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang.